seperti seorang seniman besar yang membiarkan ciri khasnya mengalir dalam setiap goresan kuas. Demikianlah Sang Pencipta melukiskan esensinya dalam segala yang ada. Kita melihatnya dalam kesempurnaan rancangan alam, dalam harmoni segala unsur yang saling bersatu. Jejaknya adalah keajaiban yang melebur dengan karyanya, mengingatkan kita akan kebesarannya yang tak terbatas. Inilah misteri yang mempesona. Bagaimana Sang Pencipta yang agung memilih mengungkapkan dirinya dalam karya-karyanya. Walau jaraknya melampaui pemahaman kita, jejaknya ada di sini. Dalam setiap detail alam semesta, mengundang kita untuk menelusuri dan merenungkan keindahan kasih-Nya yang abadi. Jejaknya membawa kita pada kesadaran akan kehadiran-Nya yang terus-menerus, memimpin kita untuk mencintainya sebagai pencipta dan penopang segala. Jarak antara pencipta dan ciptaan itu sangatlah besar. Tapi bagaimanapun juga, seluruh ciptaan ini adalah hasil karya dari Sang Pencipta yang Maha Agung. Karena itu di dalam setiap ciptaan, kita dapat menemukan jejak-jejak dari Sang Pencipta di dalamnya. Allah, khususnya organ-organ, anggota-anggota pekerjaan dari panca indera seperti melihat, mendengar, dan sebagainya, perasaan-perasaan, dan sebagainya. Allah mempunyai jiwa, Imamat 26 ayat 11, Matius 12 ayat 28, dan roh, Kejadian 1 ayat 2, dan sebagainya. Tidak pernah disebutkan tentang tubuh Allah, tetapi semua istilah yang menyatakan organ-organ tubuh diterapkan kepada Allah. Selanjutnya setiap perasaan manusia juga hadir dalam diri Allah. Selanjutnya tindakan-tindakan manusia diberikan kepada Allah. Lebih jauh lagi, Allah sering disebut dengan nama-nama yang menunjukkan suatu jabatan, profesi, atau hubungan tertentu di antara manusia untuk menunjukkan apa Allah itu bagi anak-anaknya. Maka bahasa yang didapatkan dari ciptaan yang organik dan non-organik diterapkan kepada Allah. Ya, jadi terlalu luas bahasa ini. Ya, walaupun juga dalam dunia non manusia juga digunakan, tapi seringkali disebut ini sebagai antropomorfis juga. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu berdiskusi dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menantikan pernyataan dan permohonan doa saudara. Selamat menyaksikan. Allah. Jadi dengan kata lain kita bisa lihat bahwa Sang Pencipta itu digambarkan dengan bahasa-bahasa dari dunia ciptaan. Itu adalah bahasa antropomorfis. Oke, jelas? Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa istilah Allah turun, Allah naik adalah bahasa antropomorfis. Jadi pertanyaannya, apakah Yesus yang naik ke surga atau turun dari surga juga adalah bahasa antropomorfis? Kalau untuk Yesus itu ada perkecualian. Mengingat begini, bahwa Yesus itu adalah
manusia jelmaan Allah. Jadi Allah jelma, berinkarnasi jadi manusia. Ya, waktu Natal itu kan, Allah mengambil rupa manusia. Jadi mestinya Yesus atau sebelumnya dia adalah anak Allah. Tapi waktu dia menjadi manusia kan dia diberi nama Yesus. Maka sebelumnya dia tidak punya mata, kaki, tangan, tubuh. Tapi pada waktu dia datang menjadi manusia, lahir dari Bunda Maria, kan akhirnya dia lahir, dia punya tangan, kaki, mata. Maka begitu dikatakan tangan Yesus, kaki Yesus, mata Yesus, nah itu bukan antropomorfis. Itu betul-betul karena dia memang punya mata, kaki, tangan seperti kita. Ya, pada waktu Yesus menjadi manusia, dia nggak maha hadir. Manusianya, kalau Allahnya maha hadir. Maka kalau Yesus ada di Nazaret, dia tidak ada di Bethlehem. Kalau dia di Bethlehem, dia tidak ada di Yerusalem. Maka dia perlu bepergian. Dia perlu jalan. Dia perlu naik keledai dari Betania menuju ke Yerusalem. Maka dia perlu naik, dia perlu turun. Makanya setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga. Itu dia naik betul-betul sebagai manusia. Kalau sebagai Allah kan dia nggak perlu naik, karena dia ada di mana-mana kok. Ya, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu kan kealahannya. Iya. Tapi kalau kemanusiaannya tuh tidak maha hadir. Makanya dia perlu naik ke surga. Itu tadinya dia tidak di surga, kemanusiaannya. Maka perlu naik ke surga. Atau akan turun lagi waktu akhir zaman sebagai manusia. Jadi kalau ini untuk gambaran Allah secara umum, maka istilah naik turun, pergi ke sana kemari, itu bahasa antropomorfis. Tapi khusus untuk Yesus, pada masa inkarnasi, masa dia hidup di dunia, itu bukan bahasa antropomorfis. Memang dia betul-betul pergi, naik, turun, punya kaki, tangan, dan lain sebagainya. Oke? Iya, Pak. Pak, jadi apakah penggunaan bahasa antropomorfis itu tidak membuat kita salah paham tentang Allah? Memang bisa. Karena ya contohnya tadi kan kita lihat Allah kan maha kuasa, tidak perlu istirahat. Tapi ayatnya bilang Allah istirahat. Allah kan maha tahu, tidak perlu cari tahu. Tapi ayatnya bilang Allah cari tahu. Ya itu bisa menyebabkan orang salah paham tentang Allah, lalu menuduh Alkitab ini bertentangan satu sama lain. Di sini bilang maha tahu, di sini tidak maha tahu. Di sini bilang maha kuasa, di sini kok capek perlu istirahat. Alkitab bertentangan. Orang memang bisa salah paham. Tapi ingat kepentingan tentang bahasa antropomorfis tadi. Kalau kita tidak gunakan bahasa antropomorfis, atau kalau Alkitab tidak menggunakan bahasa begitu, ya kita tidak bisa mengerti tentang Allah. Efek sampingnya ketika penggunaan bahasa antropomorfis adalah orang bisa salah paham tentang Allah. Orang bisa menuduh Alkitab bertentangan. Tapi kan kalau kamu salah paham tentang Allah, yang salah kan bukan Allahnya. Kamu yang salah paham. Kamu salah paham tentang Alkitab, kamu kira Alkitab bertentangan. Ya yang salah bukan Alkitabnya, kan kamu yang mengira Alkitab. Ya, nah maka disinilah betul belajar. Kita tidak mungkin mengatakan bahwa Allah tidak maha tahu atau Alkitab bertentangan, tidak. Maka kita harus melihat, memahami Alkitab atau menafsir Alkitab secara benar. Nah makanya kita bisa melihat bahwa memang adalah masuk akal bahwa ini adalah bahasa-bahasa antropomorfis, dan itulah tafsiran untuk mengharmoniskan data-data Alkitab, dan kita tidak mempunyai pemahaman yang keliru tentang Allah. Ya, maka disitulah fungsinya belajar. Nah, karena itulah dengan adanya kelas semacam ini, pelajaran semacam ini, ku tahu yang ku percaya ini, disinilah kita belajar tentang doktrin Allah, supaya kita tidak salah paham tentang Allah. Tapi kita harus bersyukur ya, bahwa untung dia pakai Alkitab, pakai bahasa-bahasa manusia. Kalau tidak, kita tidak bisa paham Allah sama sekali. Ya, oke. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah menyelesaikan pelajaran kami saat ini. Di mana kami melihat di dalam kitab suci bahwa ada banyak penggunaan bahasa antropomorfis untuk menggambarkan tentang Allah. Itu memang bisa menyebabkan terjadi salah paham. Tetapi dengan belajar hari ini, kami menjadi mengerti, dan kami mau bersyukur karena
Dengan penggunaan bahasa antropomorfis inilah, penggunaan bahasa-bahasa manusia inilah, kami ditolong untuk bisa mengenal, memahami pekerjaan Allah, sifat Allah, tindakan Allah, dan banyak hal tentang Allah. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyatakan dirimu bukan dengan bahasamu untuk kami, tapi dengan bahasa kami. Dan itu membuat Engkau terasa begitu dekat, dan kami dapat memahami. Terima kasih untuk jejak-jejak Sang Pencipta di dalam diri kami dan juga dengan seluruh ciptaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan sejuta bintang dan gunung yang menjulang, digambarkan sedang berjalan-jalan di Taman Eden. Cahaya matahari memancar dengan lembut di wajahnya, memancarkan kedamaian dan keindahan yang menenangkan. Dalam gambaran ini, kita dapat membayangkan Allah berbicara dengan Adam dengan kelembutan dan hikmat, seperti sahabat yang memberi nasihat penuh kasih. Di momen lain, Allah juga bisa digambarkan sedang beristirahat, seperti seorang ayah yang menepuk-nepuk anaknya di punggung saat menjelang tidur. Dalam gambaran ini, kita dapat merasakan kelemah lembutan dan kehangatan kasih-Nya, serta pengertiannya terhadap manusia. Walaupun Allah adalah keabadian yang melampaui pikiran manusia, melampaui segala macam keterbatasan manusia, tetapi dengan menggunakan bahasa ini, bahasa antropomorfis, Allah ingin mengajak kita untuk memahami dan mengerti maksud-maksudnya, kehendak-kehendaknya, firman-firmannya dengan menjadi lebih baik. Dan karena itulah bahasa ini boleh dikatakan sebagai bahasa Allah untuk membuat kita lebih dekat dan intim dengan Dia. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Kupercaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami setelah menyaksikan program ini. Kami rindu berdiskusi dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menantikan pernyataan dan permohonan doa saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Kupercaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.